Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai percabangan lagi. Cuman di sini kita akan membahas mengenai if else statement. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau misal kalian belum menonton video sebelumnya, silahkan teman-teman tonton dulu gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan konsepnya secara utuh kayak gitu. Oke, kita masuk aja ke if else statement. Nah, jadi percabangan if else ini itu digunakan untuk mengeksekusi suatu blok apabila sebuah kondisi terpenuhi gitu. Namun jika tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekusi blok pernyataan lainnya. Oke, maksudnya gimana? Kayak gini ya. Jadi di sini ada suatu kondisi gitu. Nah, jika dia terpenuhi atau true, maka dia akan menjalankan pernyataan yang ini. Lalu programnya akan selesai. Nah, namun ketika kondisi di sini itu tidak terpenuhi atau false di sini, dia akan menjalankan pernyataan lain. Langsung programnya selesai. Nah, kondisi di sini itu bernilai boolean ya, teman-teman, bernilai true atau false. Kalau true dia akan menjalankan baris yang ya, kalau false dia akan menjalankan baris yang tidak. Oke, nah lalu gimana untuk penulisan if else? Jadi penulisannya di sini diawali dengan if dulu, if, kemudian diikuti dengan kondisi, kemudian kurung buka kurawal, kemudian kurung tutup kurawal. Nah, di sini itu berisi pernyataan untuk kondisi yang terpenuhi. Lalu kemudian di sini diikuti dengan else. Else sama ya, kurung buka dan kurung tutup kurawal, dan di sini berisi pernyataan lain. Oke, kita langsung aja ke programnya kayak gimana. Oke, di sini saya ingin membuat variabel nilai ya, integer nilai. Cuman di sini belum saya kasih dulu nilainya apa. Saya ingin cout, kemudian di sini masukkan nilai sama dengan titik koma, kemudian in, kemudian nilainya si nilai ini saya masukkan ke dalam variabel nilai. Oke, kemudian kita bikin if statement. If nilai itu lebih besar sama dengan 70, kemudian diikuti dengan tanda buka kurawal, cout, selamat, kamu lulus. Kamu lulus. Kemudian di sini saya kasih end line ya, titik koma. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 70, maka tampilkan selamat kamu lulus. Coba kita jalankan di sini. Masukkan nilai. Coba saya masukkan misalkan 71 gitu. Maka akan tampil selamat kamu lulus. Oke. Nah, kalau misalkan saya masukkan di sini itu 67, maka dia programnya nggak akan ngejalanin apa-apa lagi kayak gitu. Maka dari itu kita di sini membutuhkan else supaya dia menjalankan pernyataan lain gitu. Nah, di sini tinggal kita tulis ya else, kemudian kurung buka kurawal. Nah, kita di sini tulis pernyataan lain. Misalkan cout gitu ya. Kamu belum lulus gitu. Belum lulus. Kemudian di sini end line, titik koma. Oke, coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Di sini masukkan nilai. Misalkan 78. Selamat kamu lulus. Oke. Coba kita ganti lagi. Masukkan nilai. Misalkan nilainya itu 50. Kamu belum lulus. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penggunaan if else statement. Oke, mungkin ini aja dulu untuk tutorial di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan belajar mengenai if else if statement. Jadi akan lebih seru lagi dari video ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman like ya. Dan jika misalkan teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.